Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur kembali kita haturkan kepada Allah SWT yang telah mengantarkan kita sampai dengan hari Ahad terakhir di bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 April tahun 2020. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kajian kita di hari ini, tema yang diusulkan untuk dibahas dan dikaji adalah puasa di masa wabah corona. Puasa di masa wabah corona. Ini yang akan kita coba kaji bersama pada kesempatan hari Ahad pagi ini. Mudah-mudahan ada sedikit pengetahuan, wawasan yang bisa menjadi landasan kita untuk beramal. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai pengantar bahwa kita semua sudah mengetahui terkait dengan penyebaran wabah COVID-19 atau yang sering juga disebut dengan wabah virus corona yang sudah menjadi pandemik dan menyebar di berbagai wilayah di belahan bumi yang begitu luas, termasuk di negeri kita ini. Dan kita bisa melihat bagaimana penyakit ini menular. Yang jadi kendala juga adalah peningkatan kejadiannya terus bertambah. Sementara penularannya juga tidak terlihat secara langsung pada saat atau waktu yang dekat. Kadang-kadang orang tertular tapi masih tidak terlihat sehari, 2 hari, dan akhirnya inilah yang menjadi landasan kenapa muncul fatwa-fatwa dari para ulama terkait dengan bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada ini. Fatwa-fatwa tersebut kita lihat muncul dari ulama-ulama di negeri kita, dan sebelumnya sudah ada ulama-ulama dari berbagai belahan bumi. Ada ulama-ulama Saudi dengan Hay'ah Kibaril Ulamanya. Kemudian ada ulama-ulama di Al-Azhar. Lalu ada ulama-ulama di beberapa Majma' Fiqh Islami atau Majma' Fiqh, lembaga fikih dunia, yang mereka mengkaji dengan melibatkan orang-orang yang bukan hanya ahli pada ilmu syar'i, juga mengerti dan paham dengan ilmu kedokteran, paham dengan pandemik, paham dengan bagaimana penyebaran virus, sehingga bisa memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya virus ini dan bagaimana sikap yang terbaik yang perlu kita lakukan. Nah, terkait dengan bahasan kita ini, ada beberapa prinsip yang bisa kita jadikan muqaddimah atau jadikan acuan untuk membahas bahasan kita ini. Kalau kita mengacu kepada beberapa ayat Al-Quran, maka kita bisa lihat ada beberapa poin yang terkait dengan apa yang sedang kita alami ini. Yang pertama, kita semua menyadari bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini itu hanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada musibah yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada musibah yang menimpa seorang. Tidak ada musibah yang menimpa satu makhluk pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Kemudian di surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22,
Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah musibah, bencana, termasuk juga wabah yang terjadi di muka bumi ini, dan juga yang menimpa diri kalian, semua itu terjadi pasti dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Dan itu terjadi itu sudah ditetapkan sejak sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejadian tersebut. Jadi jauh sebelum kejadian musibah atau wabah corona ini, Allah sudah menetapkan bahwa ini akan terjadi. Terjadinya kapan, di mana, itu semua sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah adalah mudah. Nah, ini yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, tentu sebelum kita bicara tentang bagaimana sikap kita terhadap musibah yang ada, yang perlu kita lakukan juga adalah bagaimana kita tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa bayangkan, seandainya orang-orang yang tidak beriman hendak berdoa, memohon, apalagi orang-orang ateis, orang-orang komunis, atau orang-orang yang tidak punya Tuhan, tidak menyembah kepada Allah SWT, pada saat mereka dalam kondisi seperti ini, mereka kembali kemana? Mereka kembali kepada siapa? Sementara bagi orang beriman, bagi umat Islam, kita patut bersyukur bahwa ketika terjadi peristiwa seperti ini, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini jadi ringan, tentu ini jadi mudah, karena kita punya pijakan, punya rujukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri. Sehingga pada saat kondisi seperti ini, ketika kita mau berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah SWT. Kita menangis, kita meminta, kita mengeluh, dan sederet bentuk-bentuk kita mengadukan kondisi yang sekarang ini ada, semuanya jelas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang beriman. Makanya kita bagi umat Islam patut bersyukur. Karena ketika ada kondisi seperti ini, bagi kita semua itu jadi ringan. Karena itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat hadis-hadis tentang ta'un, tentang wabah yang menyebar di sebuah wilayah, yang kemudian wabah tersebut menyebabkan kematian dalam jumlah yang sangat besar, seperti ta'un Amwas yang terjadi pada sekitar tahun 17 atau 18 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang yang meninggal pada kondisi seperti itu dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati atau meninggal dalam keadaan terkena musibah ta'un. Nah, hal ini hanya terjadi dan ada pada umat Islam. Tentu bagi umat yang tidak beriman, bagi selain umat Islam, berbeda konsepnya. Berbeda konsepnya dengan umat Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, karena Allah memberikan pilihan kepada kita agama ini, sehingga pada saat kita berada dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedih, semua itu terjadinya dengan izin Allah SWT, dan kita kembalikan kepada Allah SWT. Kalimat yang paling sering kita ucapkan dalam kondisi seperti ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala.
dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika kita masuk pada bulan Ramadan atau puasa di tengah-tengah wabah virus corona ini, maka mau tidak mau kita juga akan melihat selain dari sisi akidah tadi, bahwa ini adalah salah satu bentuk ujian yang Allah berikan, dan kita juga semakin bersyukur kepada Allah bahwa kita dipilihkan menjadi umat terbaik, yaitu umat Islam. Yang berikutnya adalah bahwa ketika kita dalam kondisi seperti ini, kita yakin semua ujian yang Allah berikan ini diberikan kepada hamba-hambanya, dan ini adalah satu cara Allah memilih mana yang terbaik dari hamba-hambanya. Maka ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Nah, selanjutnya, ketika kita bicara tentang beberapa hukum, nah ini sudah masuk ke bahasan fikih, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ketika kita berada di suasana wabah seperti ini, maka mau tidak mau kita perlu mendudukkan beberapa hal sebelum masuk ke bahasan fikihnya. Di antaranya adalah bahwa pembahasan fikih yang terkait dengan penyebaran wabah ini adalah bagian dari yang namanya fikih Islam. Kalau bicara tentang fikih yang berhubungan wabah penyakit, ini masuk kategori fikih nawazil atau fikih kontemporer. Yang dalam bahasan fikih nawazil, kalau kita mau mendefinisikan fikih nawazil, maka unsurnya dalam definisi tersebut ada 3 hal. Yang pertama, bahwa peristiwa atau masalah itu terjadi. Jadi maka fikih nawazil itu bicara tentang kejadian, bukan bicara tentang sesuatu yang dibayangkan atau dipersepsikan dan itu tidak terjadi sama sekali. Yang kedua, bahwa dia masalahnya baru, dulu belum ada. Dan yang ketiga, punya kebutuhan dan keperluan mendesak untuk dicarikan jawabannya dari sisi hukum syar'i. Nah, karena ini masuk dalam bahasan fikih nawazil, fikih kontemporer, yang sebagian ada masalah baru yang dulu belum pernah ada, dan sebagian lagi sudah ada sejak dulu yang masuk dalam bahasan fikih, maka sebagai orang yang beriman, kemudian menempatkan orang sesuai dengan porsinya, maka masing-masing kita bisa mengetahui dan menyadari bahwa ada di antara sebagian kita ini yang masuk kategori orang awam, yang tidak mengetahui hukum-hukum syar'i, apalagi mendalami, mengkaji, kemudian melihat sekian banyak literatur, sumber-sumber, dalil-dalil, dan seterusnya. Maka tugasnya dan tanggung jawabnya orang awam adalah seperti yang Allah firmankan di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43, Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Kalau bahasannya fikih, maka tanyakan kepada orang-orang yang paham fikih. Kalau bahasannya tentang kesehatan, tentu tanyakan kepada orang-orang yang mengerti di bidang kesehatan. Sekaligus juga kita ingin menegaskan bahwa perlunya kesadaran dalam diri kita bahwa menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui ini bisa masuk dalam perbuatan yang diharamkan dan terjerumus dalam berbagai bentuk dosa. Karena Allah telah mengingatkan kepada kita
untuk jangan sampai bicara dalam urusan agama yang tidak kita ketahui. Nah, ketika kita bicara tentang masalah-masalah seperti ini, Allah sudah ingatkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti kita coba usahakan ketika ketemu masalah-masalah seperti ini, konsultasikan pada yang ngerti, yang paham, agar bisa mendudukkan bahasan ini pada tempatnya. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah-masalah yang sudah mulai agak rumit daripada masalah biasa. Kita berhadapan dengan kondisi sebagian orang yang awam atau yang mulai belajar agama yang tanggung-tanggung, lalu hanya mengandalkan browsing dari sana-sini, cari informasi dari sana-sini, merasa sudah punya kemampuan untuk menyimpulkan bahasan-bahasan yang ada dalam syariat ini. Dan ini yang kita prihatinkan. Kita bisa lihat bagaimana ketika muncul fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, NU, Wahdah Islamiyah, dan sederet nama ormas termasuk ustadz-ustadz, tokoh-tokoh yang kita kenal, yang selama ini sebelum ada kejadian ini mereka dijadikan rujukan. Tapi begitu muncul masalah ini, tiba-tiba ada sebagian yang baru belajar masuk kategori orang awam, merasa bisa menyimpulkan sendiri dan lalu meninggalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau oleh NU, atau oleh Wahdah Islam, Dewan Syariahnya Wahdah Islamiyah, dan seterusnya. Ini yang tentu yang aneh. Tiba-tiba bisa memilih pendapat yang rojih dari yang marjuh, bisa meninggalkan fatwa ini dan memilih fatwa yang lain, sementara tidak punya perangkat, tidak punya kemampuan baik di bidang fikih, usul fikih, qawaid fikhiyah, dhawabit fikhiyah, fatwa, istinbat, dan beberapa ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasan ini. Seakan-akan bahasan ini sesuatu yang sederhana dan cukup lihat ayat Quran sedikit, lihat hadis sedikit, lalu bisa menyimpulkan. Dan yang tragis adalah sampai berkomentar terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang sudah kompeten dan memang dijadikan rujukan oleh umat Islam selama ini. Nah, ini tentu keprihatinan kita yang sangat kita sayangkan muncul dari sebagian orang yang selama ini sebenarnya masuk kategori orang awam, tapi tiba-tiba merasa bisa membahas bahasan-bahasan tersebut. Maka salah satu yang perlu kita tanamkan dalam proses belajar kita adalah mengenalkan kepada umat perlunya tahu diri, perlunya paham tentang kapasitasnya dalam bidang ilmu agama itu sampai di mana. Apalagi beberapa bahasan sebenarnya tidak dikuasai. Sebagai contoh misalnya, bahasan yang berhubungan dengan anjuran untuk sholat di rumah dan tidak ke masjid untuk daerah-daerah yang masuk dalam zona merah. Nah, ada jelas tentunya maksudnya zona merah, ada kriterianya, sudah ada yang positif, ada yang PDP, ada yang ODP, kemudian jumlahnya sudah sampai sekian. Nah, ini sudah memenuhi kriteria sebagai zona merah, lalu kemudian keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan beberapa kriteria tadi, tiba-tiba merasa bahwa anjuran ini adalah upaya menjauhkan dari masjid. Cara berpikirnya tentu mengalami
lompatan dan cara berpikir yang aneh kalau itu muncul dari orang-orang yang merasa dirinya ngerti agama. Karena kalau yang pernah belajar fikih, bahasan-bahasan seperti ini sebenarnya sederhana. Artinya kalau dipelajari dengan urut, dengan tahapan-tahapannya, dipelajari lewat pintunya, insya Allah memahami bahasan seperti ini tidak sulit. Tidak sulit memahami kok ada anjuran sholat di rumah. Kalau yang pernah belajar fikih tentu sudah pernah dapatkan bahasan tidak berangkat ke masjid karena hujan, tidak berangkat ke masjid karena udzur syar'i, bahkan hal tersebut kondisinya bisa jadi lebih sederhana daripada yang kita sebutkan tadi. Bayangkan cuma hujan biasa, ada air, tanpa ada angin ribut, tanpa ada bangunan yang ambruk, hujan yang deras. Itu sudah cukup untuk menjadi uzur orang tidak berangkat ke masjid, tidak berjamaah ke masjid, dan dalam kondisi hujan deras seperti itu boleh azan yang dikumandangkan lalu diganti sesuai dengan perbedaan pendapat yang ada pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada yang berpendapat diganti, ada yang berpendapat itu dibaca setelah bacaan tersebut dengan kalimat shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Ini pendapat yang aneh ketika orang menghubungkannya ke sana. Sebab ini ada lompatan atau ada pembahasan yang belum nyambung dengan bahasan yang ada dalam syariat ini. Apalagi kalau dikatakan bahwa ini adalah upaya menjauhkan umat Islam dari masjid. Padahal kita ketahui mereka-mereka yang berfatwa banyak sekali yang kita ketahui sebagai orang-orang yang dikenal sebagai ahli masjid yang selama ini menjaga sholat 5 waktunya untuk tetap berada di masjid dan bahkan berusaha untuk tidak tertinggal dari jamaah yang ada. Jadi artinya ini adalah bicara tentang ketaatan yang selama ini sudah terbangun dan cara memahami agama yang selama ini dibentuk dari proses yang benar. Makanya dari sini kita bisa belajar bagaimana pentingnya ilmu dipelajari lewat pintunya, dipelajari dengan tahapan dan urutan yang benar. Jadi ada 3 kata kunci, ada pintunya, kemudian ada T dan U, tahapan dan urutan. Dengan harapan dipelajari dengan prinsip-prinsip ini, dengan tahapan-tahapan urutan ini, bisa memahami syariat dengan benar.